Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Sarah. Bisa dipanggil Ibu Sarah. Santai aja karena kayaknya saya masih muda. Mungkin bisa jadi anak Bapak dan Ibu. Atau ada mungkin yang seumuran sama saya. Masih update. Jadi sambil nunggu kita bisa pretest Bapak dan Ibu. Ada pretest saya sini. Waktu pretestnya 20 menit cukup? Ya. Terima kasih. Pak Ali ya cukup ya Pak nih. Sambil makan-makan. Sambil nyuci boleh. Kita mengerjakan dulu ada di. Silakan Bapak Ibu dikerjakan. Oke. Belum silakan dulu. Kapan lagi? Yang dapat nilai 100 nanti langsung jadi guru itu. Ada yang mau dapat 100 Bu ya? Karena khusus menang. Google Play. Google Form. Google Form. Ada dikirim sama Bu Rabianya? Bu, ada kan contekan soalnya Bu, materinya Bu. Kan mau undang-undang gitu. Berapa Pak? Berapa? Jawaban. Pak D, gak usah serius-serius kok Pak D. Oke. Foto mereka di sana.
Nak ucap cicuk. Tadi tahu jawabannya Bu. Alhamdulillah nggak ada skornya. Ada. Nggak ada. Jadi walaupun salah saya nggak tahu. Nggak ada skor. Alhamdulillah gitu. Tahu. Belum. Kumpul. Istirahat. Yang lambat tidak dapat snack. Saya boleh keluar ke Bu? Belum. Belum, tak boleh. Ibu Pak. Kantin. Waktunya habis Bapak Ibu. Belum. Ya. Belum. Lambat jam istirahat nih.
Nah bu, udah tua ya. Belum. Koreksi dulu kalau mamanya Nggak bisa dikoreksi, udah dikirim. yang sudah ngumpul kan silakan presentasi di depan. Kalau betul semua berarti saya paham ya. Itu boleh istirahat gitu. Pak D, ya Allah, sampai pusing coba. Jadi kan kepala. Bantuan Pak D? Itu bantuannya? Nggak mau. Satu karakteristik yang dominan. Kami ini muda-muda tuh. Kami ini rata-rata 17 tahun. Yang paling muda siapa nih? Hmm? Paling muda siapa? Saya dong. Itu Pak D. Dia paling muda. Iya Pak D. Yang di sana paling muda. Pak D. Izin bu, WC. Iya. Biasanya Pak Ali beda. Sini belum. Kalau punya waktu 100 nggak tahu dapat. Akan lihat kan. Lepas nah.
Habis waktu. 5 menit lagi ya Bapak dan Ibu. Sudah ada 11 orang yang mengerjakan. Ini 5 namanya menit lagi. Lima, 4, 3, 2. Waktu habis. Bukan tantrum bu. Baca Bu. Substitute. Ayo angkat tangan semua, udah. Tidak ada yang memegang handphone. Ada yang menikmati. Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, kita laksanakan dulu foto bersama, bagaimana? Ya, boleh. oke, foto bersama supaya masih kinclong. Nanti kalau agak siang dikit, ya gitulah. Mari Bapak Ibu, silakan ke depan. Sini. Ali, sini Ali. Praktek lagi disiplin positif. Ini kayak mana nih kursi? Kayak mana kursi ini ya? Dan kasih dulu. Lagi. Bambur kan apa apa? Ibu, ini Diapit oleh janji ya. Oh, berarti fotonya harus bagus nih. Karena dua orang. Kalau banyak kalau gitu ya. Sini lagi. Oh, ini bahkan kamera mahal mana? Ada sih masih. Lurus barisnya nanti dihitung ya. Masa di situ lah ya? Setoran ya. Satu dua. Di sini.
Iya, posisinya. Iya, bisa coba. Oh, itu yang kemana? Yang balik kanan. Benar semua. Kan perut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu yang bebas. Ini apa? Mungkin. Sudah kan? Lagi. Oh, gini lagi. Itu baik. Oh, gini. Oh, ada lagi. Anu Rota. Duanya. Dapat uang 10.000. Jadi selesai acara. Oh iya, sudah jadi pesawat kan? Kumpulkan tugas. Kegiatan. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Sebelum itu mau tahu ada 2 orang dengan skor tertinggi. Langsung sebut namanya, Bu. Emailnya aja ya. Ya, sebut emailnya lah. 2 orang dengan skor tertinggi. Kira-kira skor tertinggi ini berapa angkanya? Berapa? 9. Oh, 9 yang lain. Skor tertinggi ini angkanya berapa ya kira-kira? 100. Oh, 100. Kita lihat 80. Kita lihat skor tertinggi dipegang oleh 2 orang dengan skor 56. 56. Siapa itu? Yang ini email siapa ya? Bisa angkat tangan Ibu. Di bawahnya kemarin siapa, Bu? Ibu? Iya. Yang Siapa? sama gitu mirip. Yang manis banget ya. Cute banget ini email siapa ya? Titik. Yang cute ini. Wah. Silakan keluar. Boleh jajan. Tinggalkan ruangan. Lulus ya. Kita lanjut. Kirain skor 90 rek. 56 ya. Udah setengahnya. Nggak ada yang lainnya di bawah, nggak ada ya? Yang lambat Sebelum lanjut, saya ada sedikit untuk yang skor tertinggi. Jangan dilihat ya Bu, karena murah. Jangan dilihat harganya. Terima kasih. Rasa indah, kalau enggak, Kalau terendah ada apa? Nanti lagi jawab ada Ibu. Nanti jawab ada Ibu masih ada. Sekarang kita bakal bahas. Boleh lanjut Bapak dan Ibu? Oke, silakan. Sekarang kita akan bahas apa itu pendidikan inklusif. Sebelum lanjut, kira-kira Bapak dan Ibu ada yang mau berkomentar? Apa sih pendidikan inklusi itu? Gak harus menurut ahli, menurut Bapak dan Ibu aja. Menurut saya inklusi itu, Menurut saya. misalnya nih ya, misalnya menurut saya inklusi itu menerima semua murid misalnya. Ini tempat aja. Ya silakan Pak. Tes. Saya kalau mau ngomong itu tes suara dulu. Oke. Bagus enggak suara mic-nya? Bagus. Bagus, jelas didengar Bu ya. Ya, jadi kalau pendidikan inklusif itu, secara umumnya sudah kita tahu, tapi inklusif ini ya belum tahu dan tidak boleh menurut itu sudah jelas. Ya kan Bu? Ya. Jadi mohon penjelasannya dari Ibu pendidikan inklusif. Terima kasih. Saya kira Bapak mau menjawab, tapi karena Bapak mau berbicara, ada hadiah, tenang saja
saya. Saya berbicara, biar dapat hadiah. Saya berbicara, biar dapat hadiah. Oke, silakan Bali. Menurut saya sebagai ahli, Ahli velocity. Itu loh, di depan. jadi inklusif itu menurut saya kita memfasilitasi anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Itu menurut saya. Terima kasih Simpel. Pak. Oke, beri tepuk tangan dong untuk Bapak siapa? Bapak Ali. Bapak Ali. Terima kasih Pak. Ali ada mana? Inklusi itu. Kayaknya inklusi. Yang inklusi gurunya masih soalnya Oh dikasih Kayaknya aku dapat juga nih. Kira-kira dari gambar ini Bapak dan Ibu bisa bayangin nggak? Aku. Aku mati lampu. Aslinya bukan. Saya? Oke. Oh ya. Pertama jawab sih so yo. Jawab sih. Emang kemiskinan perempuan? Oh, hasil 4 jam dengan video. Dari gambar ini kira-kira Bapak dan Ibu punya bayangan nggak gimana sih sebenarnya inklusi itu? Ya. Nggak usah lagi. Dari gambar ini tuh kita bisa tahu gitu ya bahwa inklusi itu nggak serta merta menyamaratakan semua anak. Jadi misalnya di dalam kelas itu ada anak berkebutuhan, jadi setiap anak itu punya kebutuhannya masing-masing gitu. Kita jadi nggak bisa ngasih mereka pelayanan pelayanan yang sama, akomodir yang sama untuk setiap anak, karena pada dasarnya inklusi itu bukan pendidikan. Pada dasarnya awalnya inklusi itu bukan pendidikan. Yang pertama itu bukan inklusi pendidikan, inklusi bukan. Inklusi itu sebenarnya awalnya pendekatan. Jadi inklusi itu aspeknya luas, bukan cuma dalam aspek pendidikan, bisa sarana prasarana, transportasi dan lain-lain. Makanya ada kadang kita di jalan nih, Bapak dan Ibu pernah lihat nggak di trotoar tuh yang kuning-kuning? Nah, itu namanya guiding block. Itu juga inklusi, bagian dari inklusi, tapi bukan dalam pendidikan, tapi dalam sarana prasarana. Guiding block yang kita lihat di jalan itu nggak seutuhnya sesuai dengan aturan. Ada kadang nih guiding block, nah di tengah-tengahnya ada pohon. Nah kalau misalnya tunanetra jalan, bisa nabrak ke pohonnya, atau misalnya guiding blocknya belok tapi ke kali. Jadi itu sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki dari inklusi kita. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang kondisi yang berbeda-beda, meliputi karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lainnya. Dalam bidang pendidikan, pendekatan inklusif berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dialami peserta didik. Agar apa? Peserta didik dapat berpartisipasi dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi ada regulasi hukumnya, bisa dibaca Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Jawabannya itu
ini ada di pertanyaan. Nah, ada Permendikbud nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ada PP nomor 13 tahun 2020 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi berdasarkan kecerdasan dan bakat istimewa. Yang selanjutnya ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati di daerah masing-masing. Selanjutnya dalam pendidikan inklusi itu ada jenis layanan pendidikan. Nah, dari gambar ini kira-kira Bapak dan Ibu bisa memberitahu nggak apa sih bedanya layanan pendidikan segregasi, integrasi, dan inklusi? Yang pertama dipisah antara, tapi saya nggak paham maksudnya yang dipisah apa gitu. Berarti berbeda, ada satunya di luar, ada yang berwarna di luar, kemudian satu yang biru itu di dalam. Ini maksudnya pendapat saya. Kemudian yang kedua berarti ada integrasi, berarti satu saja tapi dalam pendidikannya mungkin ada perbedaan. Kemudian yang inklusi berarti berbaur. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk Ibu PLT Kepala Sekolah. Ya, jadi jenis layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus itu ada 3. Ada segregasi, integrasi, dan inklusi. Segregasi itu apa? Segregasi itu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah penyelenggaraan dari penyelenggaraan pendidikan umum. Bentuknya apa? Bentuknya bisa SLB, sekolah jarak jauh, atau sekolah dengan guru kunjung, homeschooling. Terus itu kurikulum yang dipakai dalam pendidikan segregasi itu kurikulumnya khusus beda. Sama misalnya kayak sekarang kurikulum Merdeka. Kurikulum yang Merdeka yang dipakai di sekolah reguler sama SLB sama-sama kurikulum Merdeka, cuman capaian pendidikannya berbeda. Dari setiap fasenya pencapaiannya berbeda. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari setiap layanan. Ini kalau dari layanan segregasi, kelebihannya itu anak-anak di dalamnya itu merasa senasib, kayak punya teman gitu. Kalau misalnya yang kayak di SLB ya, anak-anak yang tunarungu, yang tuli, itu kan teman-temannya juga tunarungu tuli. Mereka tuh nggak ngerasa mereka itu beda, mereka ngerasanya mereka itu diterima. Kenapa? Jadi kelebihannya itu. Terus itu mereka mudah beradaptasi, karena tadi sesamanya kan nggak ada diskriminasi gitu, karena kita ngerasa diterima. Kelebihannya itu anak-anak jadi termotivasi dan bersaing secara sehat karena punya strata yang sama. Kekurangannya itu terpisah dari lingkungan. Kalau misalnya di sekolah reguler itu ada beragam disabilitasnya, kalau di SLB itu atau di sekolah khusus itu dia lingkungannya berbeda, tidak berbaur bersama masyarakat. Terus itu yang selanjutnya menghambat perkembangan sosial di masyarakat dan rasa ketidakadilan. Selanjutnya ada pendidikan integrasi. Integrasi itu pendidikannya dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi di dalam sekolah ada peserta didik reguler dan peserta didik khusus atau PDBK. Bentuknya itu bisa sekolah reguler, sekolah biasa, atau sekolah reguler tapi punya ruang sumber atau kelas khusus. Kurikulum yang dipakai itu sama seperti kelas reguler pada umumnya. Apa bedanya integrasi? Kalau gitu apa bedanya integrasi dan inklusi? Kan sama-sama ada anak berkebutuhan khusus di dalam sekolah reguler. Bedanya ada di kurikulum, ada di penyesuaian. Kalau di integrasi itu sekolah menerima anak berkebutuhan khusus masuk di dalam kelas yang sama, tapi tidak terakomodir gitu. Apa kebutuhannya, apa hambatannya tidak terakomodir. Jadi diperlakukan sama aja. Sedangkan kalau di inklusi itu anak-anak kurikulumnya terakomodir dengan baik gitu, disesuaikan dengan hambatan dan kebutuhan mereka. Ini layanan integrasi, kelebihannya itu pertama proses sosialisasi sedini mungkin, karena kan mereka berbaur secara langsung ya, jadi lebih cepat untuk bersosialisasi. Dapat sekolah di mana saja karena sekolah reguler ada banyak di mana saja. Ini sekolah
Sekolah inklusi itu dilaksanakan secara bersama-sama baik peserta didik reguler ataupun peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK sepanjang waktu. Kurikulumnya bersifat fleksibel, pembelajarannya akomodasi, ya dimodifikasi dan disesuaikan. Bentuknya ada di sekolah reguler. Jadi kalau di sekolah khusus dia semuanya beda gitu, semuanya beda. Kelasnya sendiri, sistem pendidikannya sendiri. Kurikulum yang dipakai kurikulum merdeka tapi capaiannya berbeda dari sekolah reguler. Kalau terpadu integrasi itu sekolah reguler di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus tapi tidak diakomodir. Jadi mereka sekolah reguler menerima anak berkebutuhan khusus tapi anak berkebutuhan khususnya itu sendiri gitu, punya lingkupnya sendiri. Tidak berbaur. Tapi kalau inklusi anak-anaknya itu ada di dalam sekolah reguler, berbaur di dalamnya, diperlakukan dengan diakomodir kebutuhan dan hambatannya. Sampai sini masih bingung nggak Bapak dan Ibu? Yakin? Sampai sini masih ada yang bingung? Gimana bentuknya nanti ada di depan? Tadi kan kelas inklusi itu ada, jadi di dalam kelas sekolah reguler itu ada kelas inklusi. Nah, kelas inklusi itu ada 6 modelnya. Ada 6 model kelas inklusi. Yang pertama itu kelas reguler inklusi penuh. Jadi tadi integrasi dan inklusi itu sama-sama menerima anak berkebutuhan khusus kan? Tapi yang satu terpisah, dikhususkan, yang inklusi diterima, semuanya secara berbaur gitu. Nah, tapi dalam penerapannya model kelas inklusi itu ada lagi terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada kelas reguler penuh. Jadi anak berkebutuhan khusus atau PDBK-nya itu belajar bersama anak reguler sepanjang waktu menggunakan kurikulum yang dimodifikasi. Sedangkan yang kedua itu ada kelas inklusi reguler dengan klaster. Jadi anak berkebutuhan khususnya, PDBK-nya bersama anak lain, anak reguler di kelas reguler, tapi dalam kelompok khusus. Kalau yang pertama tadi inklusi penuh itu anaknya ada di dalam kelas dan berbaur bersama anak-anak lain, gak ada perbedaan gitu. Kalau yang kedua ini dia ada di dalam kelas, tapi dibedakan. Misalnya kayak ada GPK, oh yang inklusi duduk di pojok sini, misalnya 4-5 orang di pojok sini. Jadi punya layanan sendiri gitu, ada di dalam kelas yang sama, tapi tidak mendapat akomodir pembelajaran yang sama. Biasanya didampingi sama GPK, sendirikan di satu ruangan gitu. Dalam satu ruangan tapi di kelompok yang berbeda. Terus ini yang ketiga ada kelas khusus dengan pengintegrasian. Jadi PDBK itu ada di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Jadi sekolah reguler nih punya ruang sumber. Kalau yang kedua tadi si anak berkebutuhan khususnya ada di dalam kelas tapi dikelompokkan sendiri. Kalau yang tipe kelas yang ketiga itu ada di lingkungan sekolah yang besar ini ada inklusi tapi punya ruangan sendiri. Nah, kalau tadi di dalam kelas tapi kelompoknya sendiri, yang ini di dalam lingkungan sekolah tapi kelasnya sendiri. Jadi kayak sekolah reguler tapi ada SLB-nya. Terus ini kelas reguler dengan full out. Jadi anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak reguler, namun dalam waktu tertentu dipanggil ke ruang sumber. Jadi belajar misalnya sehari itu belajar dari jam 7 sampai jam 1 pulang. Nah, anak-anak ini di tipe kelas yang ini tuh belajar sampai jam 10. Setelah itu dipanggil oleh GPK-nya belajar bersama GPK di ruang sumber. Jadi kalau yang ketiga tadi penuh sendiri-sendiri di ruangan terpisah, kalau yang keempat ini dia bergabung dulu terus nanti sama GPK-nya ditarik ke ruang sumber. Terus yang selanjutnya tuh ada kelas khusus penuh. Jadi anak berkebutuhan khususnya belajar di dalam ruangan khusus seperti yang ketiga, cuman yang ini berbeda semuanya gitu, kayak dia punya jamnya sendiri, punya kurikulumnya sendiri, punya layanannya sendiri, cuman sekolahnya aja di reguler, tapi layanannya berbeda. Jadi itu disebutnya kelas khusus di dalam sekolah inklusi, kelas khusus penuh dalam inklusi. Selanjutnya itu ada kelas reguler dengan
cluster dan pull out. Jadi anak berkebutuhan khusus PDBK-nya itu bersama anak reguler di kelas reguler, tapi dalam bentuk khusus, dikhususkan dan sewaktu-waktu dipanggil ke ruang sumber. Jadi sebelum kita lanjut, GPK itu guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus itu biasanya bisa dari lulusan pendidikan luar biasa, bisa dari PLB, atau bisa dari psikologi atau dari guru BK yang mendapat pelatihan dari pemerintah daerah. Biasanya kalau misalnya sekolah ditunjuk oleh pemerintah menjadi sekolah inklusi, dari pemerintah akan mengadakan pelatihan kayak diklat gitu untuk satu guru ini. Nanti setelah itu gurunya akan jadi guru GPK gitu, jadi menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi permasalahannya di GPK itu secara dapodik masuknya jadi guru kelas. Jadi biasa kayak sekarang nih pengangkatan P3K P3K, kalau di Berau udah nggak ada nih lagi sekolah kemarin. Kalau kemarin ada sekolah inklusi yang punya ruang sumber dan GPK, sekarang GPK-nya melebur jadi guru kelas karena secara dapodik guru GPK itu nggak ada di dapodik. Jadi masuknya di guru kelas. Tapi itu kalau misalnya butuh guru pendamping khusus bisa menghubungi dinas sebenarnya. Dan di Tanjung Salor ini, di Bulungan ini sebenarnya sudah ada ULD, tapi berjalan sejauh mana ULD-nya belum ada follow up-nya. ULD itu unit layanan disabilitas. Kalau di Kaltara belum berjalannya seperti apa saya belum tahu. Kalau di Kalimantan Timur ULD itu ada di Samarinda. Nah, di dalam ULD itu mereka menyediakan layanan terapi, menyediakan GPK, menyediakan ini sosialisasi kayak gini nih, yang datang itu pematerinya dari orang-orang dalam ULD. Jadi yang terlibat dalam ULD itu. Tapi kalau di Kalimantan Utara saya belum tahu itu sudah sejauh mana ULD-nya berjalan, tapi ULD ada. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu terkait model kelas inklusi? Terkait Bapak Ibu, siapa ada yang mau sharing? Dari mungkin nanti ada pembahasan lain ya kalau untuk ini, tapi maksudnya ini kan ada 6 tipe nih, ada 6 tipe untuk kelas inklusif. Kemudian untuk penyesuaian dengan ini bisa digunakan untuk yang ini, ini digunakan CP-nya sama juga, maksudnya begitu. Atau kalau di yang kelas inklusi penuh itu, kalau yang saya tangkap seperti itu, maksudnya anak ini kan masuk di dalam kelas seperti biasa, tidak dipisah, tidak dikelompokkan gitu kan, artinya dia berbaur dengan ini. Tapi ya kita juga ada penanganan khusus, misalkan anak-anak saja yang misalkan perlu pakai kacamata, biasanya kan kita dudukkan di depan, itu kan maksudnya khusus juga ada gitu, tapi tidak kita kelompokkan gitu. Kalau yang untuk penuh maksudnya seperti itu. Nah, berarti capaiannya juga sama, berarti untuk capaian pembelajaran di kurikulumnya juga sama. Ya begitu. Nah, Disesuaikan. Disesuaikan. Nah, kayak yang tadi Ibu sebenarnya udah ngasih contohnya. Sebenarnya kita itu sudah menerapkan inklusi, cuman katanya ada yang berbeda. Kita biasanya di kelas itu menerapkan pendidikan diferensiasi, menyesuaikan. Sebenarnya diferensiasi dan inklusi itu kurang lebih punya konsep yang sama. Jadi kalau yang tadi Ibu bilang ya, misalnya anaknya berkacamata ditaruhnya duduk di depan, sebenarnya Ibu tuh sudah memberi layanan inklusi. Nah, untuk akomodir misalnya, berarti dia diperlakukan sama, tidak ada penyesuaian. Ada, misalnya anaknya tadi nggak bisa melihat kalau dari jauh, ditaruh di depan. Terus untuk anak ini misalnya saat ujian, dia sebenarnya bisa membaca, tapi tulisannya terlalu kecil untuk dia baca. Ibu bisa ngasih dia peringan soal yang lebih besar hurufnya. Itu sudah termasuk Ibu memberi dia layanan inklusi. Nah, itu inklusi penuh. Nah, jadi kan Ibu sebenarnya memberi dia layanan kan Bu. Nah, kita tuh terbiasa jadi guru melakukan suatu pendekatan atau apa itu, tapi nggak terdokumentasi dengan baik, ya kan Bu. Nah, jadi sebenarnya kita tuh udah ngelakuin itu, cuman karena pendidikan inklusi ini kayaknya berat banget, kita kayaknya nggak bisa. Padahal sehari-hari kita udah ngelakuin itu, cuman nggak terdokumentasi dengan baik aja. Tuh. Ada lagi? Bagaimana Bu? Kurang? Dan paling lebih Bu mau Biar olahraga pendapatnya. oh iya betul. Terima kasih. Ya, ini mungkin pertanyaan sedikit sensitif.
Kan gini Ibu pemateri, saya pribadi kalau saya di kelas itu saya menggunakan bahasa yang mudah dicerna anak-anak. Nah untuk di kelas inklusi ini, dari tadi saya mendengar PDBK ini. Saya mau mencoba misalnya nih, apakah diperbolehkan, kan saya menggunakan bahasa yang tercerna nih. Nah jadi kalau saya menggunakan kata-kata ini anak normal, ini anak bagaimana? Apakah diperbolehkan atau salahkah kata-kata saya seperti itu? Jadi. Terima kasih Pak. Boleh nggak kita pakai kata anak normal nggak normal? Kira-kira kalau saya kembalikan, apa sih definisi anak normal itu? Normal dalam arti kata bisa mengikuti kegiatan di sekolah, terus tidak bermacam-macam, gitu, sesuai dengan alurnya, jangan orang-orang saya. Ya, misalnya definisi normal dan tidak normal itu. Tapi secara kebudayaan dan nilai-nilai yang kita anut, pantas nggak sih kita bilang, oh kamu anak normal, kamu anak nggak normal gitu. Nah, ini kan saya kan menggunakan bahasa yang mudah dicerna. Ya, kalau secara akademis sebaiknya tidak digunakan. Baik. Kalau mau pakai kata anak normal dan tidak normal, bisa diganti jadi anak reguler, anak non reguler. Kan saya mau nanya seperti itu. Ya, biar kita terbuka. Ya boleh Pak. Emang umum sih, karena kan lebih gampang gitu kalau oh ini normal, ini nggak normal. Tapi secara ada kebudayaan dalam pendidikan itu sebaiknya tidak digunakan. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Ada lagi Bapak Ibu? Oh ini ada Pak Gede. Mungkin saya ini awam nggak ngerti apa-apa tentang ini. Dalam satu kelas ada anak namanya yang tadi itu kebutuhan khusus. Kan temannya belum ada yang tahu, ya. Otomatis apakah salah guru menyampaikan bahwa saya memberitahu ke siswa, bukan saya mau ini enggak, saya memberitahu hal ini supaya tidak terjadi apa istilahnya pembulian apa segala macam, karena kemarin ada istilah tadi saya bilang kok katanya di omong-omongin, kan berarti temannya belum tahu gitu. Apakah salah kan guru menyampaikan ke siswa lain yang ada kekurangan di situ temannya gitu. Saya nggak butuhkan ini enggak, cuma itu mungkin yang boleh nggak gitu untuk guru. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Boleh nggak untuk guru? Boleh, malah sangat baik tindakan Bapak kalau misalnya Bapak memperlakukan itu juga. Karena salah satu prinsip dalam inklusi itu ada prinsip penerimaan. Gimana anak-anak menerima kalau anak-anak nggak tahu, ya kan Pak? Ya, gimana anak-anak lain ini mau menerima temennya yang berbeda kalau mereka nggak tahu kalau temennya ini beda. Malah jadi mereka ngerasanya kayak ini nggak sama-sama kita nih, jadi beban doang dalam kelompok, nggak bisa berbaur sama kita, nggak bisa menyesuaikan, malah dia yang dibully. Tapi kalau misalnya anak-anak diberi pengertian, anak teman kita ini berbeda karena apa berbeda, bukan berarti harus dikucilkan, tapi bagaimana cara menerimanya itu lebih baik. Kalau misalnya Bapak melakukan itu ke anak-anak, pendekatannya itu Bapak juga sudah melakukan pendidikan inklusi. Jadi pendidikan inklusi itu bukan gambaran besar yang wah harus seperti ini, tidak gitu. Bagaimana kita mengakomodir anak itu bisa belajar di sekolah, bisa diterima di sekolah dengan cara Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita memberitahu anak-anak, misalnya teman kita ini berbeda, berbedanya kenapa? Bagaimana sih cara kita bersikap untuk teman kita ini? Itu malah ya bagus Pak gitu. Kalau misalnya kita memberi pengertian ke anak-anak biar si anak yang berbeda ini tidak dikucilkan, tidak mendapat perlakuan negatif. Ya, baik. Bapak Ibu ada lagi yang ingin sharing sehubungan dengan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masih berlanjut dengan pertanyaan dari Pak Ali sama Kak Gede. Jadi waktu itu saya diamanahkan untuk mengisi materi bullying. Kebetulan kejadiannya itu adalah sebelumnya itu siswa itu ternyata bukan dibully, dihina atau dicibir atau nyeletuk lah bahasanya dari temannya itu yang nggak tahu kondisinya.
Nah pertanyaan besoknya dia tidak turun. Nah pertanyaan saya, apakah kita memberitahukan ke temannya itu pada saat anak itu ada atau tidak? Karena sempat saya beberapa minggu yang lalu saya coba melihat terkait dengan inklusi, itu ada 2 podcast, satunya itu buta permanen dari dia lahir sama buta karena kecelakaan. Ditanyalah, kira-kira kalau mimpi itu kalian mimpi apa gitu kan? Kalau yang satunya karena butanya permanen dari lahir, mimpi saya tuh hanya mendengar saja, jadi ada dengaran-dengaran gitu tapi suasananya hitam. Terus kalau yang kecelakaan itu dia bilang, oh saya tetap mimpi dengan visual, dengan suara dan sebagainya. Kemudian kasus yang sama yang buta permanen, jadi dia bilang gini, dia itu kan karena tidak bisa melihat mimpi visual, hanya mendengar, akhirnya nggak tahu bagaimana sekelilingnya itu entah toksika atau memvisualisasikan terkait dengan apa yang tidak dilihat, akhirnya dia kayak ngedown gitu, seolah-olah bilang, oh ini apa bahasanya saya lupa, tadi saya coba cari kata-katanya, oh ya Tuhan tidak memberikan beban kepada makhluknya melebihi batas kemampuannya. Nah, entah itu karena dia tadi pengaruh lingkungan dan sebagainya, jadi di otaknya itu tervisualisasi dengan dirinya, oh saya nih kenapa tidak diberikan itu gitu kan, saya sudah melakukan ibadah dan sebagainya, tapi kenapa kok saya rasa nggak adil gitu kan. Jadi dia ini akhirnya merasa entah itu terbuli, terintimidasi dengan lingkungan yang entah kata-katanya manis atau entah kata-katanya yang toksik. Jadi maksud saya kesimpulannya sebagai guru nih, kira-kira khawatirnya misal andai kata ada yang tunanetra atau yang tadi tuna pendengaran, kira-kira takutnya ketika belajar ternyata kita memvisualisasikan yang mereka nggak pernah rasakan, akhirnya ada kata yang terucap merusak si siswa tadi, Bu. Itu pertanyaan yang kedua. Yang tadi pertanyaan pertama, apakah kita harus menempatkan siswa itu memperkenalkan kayak tadi, oh ini teman kalian ada yang tidak bla 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 dan sebagainya, kebetulan ada di situ. Karena kemarin itu saya mikirnya positifnya adalah, oh alhamdulillah nih si anaknya gak ada di tempat itu ketika saya menyampaikan soal bullying. Kadang karena dulu saya jadi pembina bullying juga, jadi ada 2 yang saya amati. Nah itu proses yang satu, anak itu tidak merasa bahwa dirinya dibullying, jadi dia tuh merasa bahwa oh iya ini ada kegiatan yang membantu dia supaya teman-temannya tuh oh jangan dong bully saya gitu kan. Nah kalau yang satunya yang saya perhatikan itu malah merasa ngedown, saya posisinya dibully, makin dikasih materi ngikut ke situ makin saya ngedown. Jadi ada 2 yang saya perhatikan. Jadi menurutnya Ibu baiknya bagaimana, karena tiap-tiap anak juga berbeda. Makasih Bu. Saya coba izin menjawab ya Bu. Kalau pertanyaan pertama, kita memberitahu kondisi anak ini tuh pas anaknya ada atau enggak, benar pertanyaannya? Nah itu menyesuaikan. Kalau pertama yang dilakukan itu kita menyampaikannya tanpa ada anaknya dulu. Kan kita nggak tahu ya anak ini tuh tingkat sensitivitasnya setinggi apa. Jadi kita memberi pengertian ke teman-temannya dulu. Selain kita memberi pengertian ke teman-temannya, kita di waktu yang berbeda memberi pengertian ke anak disabilitasnya, anak yang dianggap berbeda ini. Kita memberi pengertiannya ke anak yang dianggap berbeda itu apa? Karena mereka menangkap apa yang dia terima mungkin tidak seperti apa yang dimaksud teman-temannya, itu udah dikasih pengertiannya di situ. Pendekatannya itu kita tanya ke anaknya, misalnya apa yang kamu rasakan, terus kita validasi rasanya, tapi kita beri pengarahan sebenarnya yang dimaksud teman-temannya itu atau bukan. Jadi sebenarnya anak-anak yang merasa dirinya tidak diterima, merasa dirinya terkucilkan,
mereka itu butuh validasi bahwa mereka sebenarnya itu diterima, bahwa sebenarnya mereka itu tidak berbeda, tapi caranya mereka mempersepsikan itu loh yang harusnya kita perbaiki sama-sama dulu. Jadi kalau memberitahunya itu seperti apa, pendekatannya pertama beritahu dulu teman-temannya gimana sih kondisi anaknya tanpa ada anaknya. Nanti di waktu yang lain kita memberitahu anaknya. Misalnya kita tanya nih masalahnya dia apa, bagaimana perasaan dia. Kita validasi perasaannya, terus kita kasih tahu sebenarnya maksud teman-temannya apa. Karena kan sebelumnya nih kita udah kasih pengertian kan ke teman-temannya. Saat kita ngasih pengertian ke teman-temannya kan kita bertanya, kenapa sih kalian begitu ke teman kalian yang ini? Apa sih alasannya? Kita jadi punya dua pandangan gitu dari perspektif si yang melakukan dan yang menerima tindakan itu tadi. Nah, jadi kenapa kita harus ngelakuin ke yang lebih besar dulu lingkupnya, biar kita tahu apa sih alasan mereka, maksud mereka itu apa sih. Pas kita tahu, kita bisa menyampaikan itu dengan cara yang lebih baik ke anak yang merasa dirinya terbuli, terpinggirkan. Jadi mereka jadi setiap sisi dua peserta didik itu nggak ngerasa ada yang disalahkan gitu, malah tersampaikan apa sih sebenarnya yang mereka maksud. Jadi guru bisa jadi penjembatannya sebenarnya apa yang terjadi. Ada yang gimana Bu? Masih ada yang ribet nggak? Mereka ini karena pengalaman boleh nambahin Bu. Itu pengalamannya waktu itu di FLS. Nah, kebetulan saya meminta anak-anak beberapa itu menanyakan kira-kira kalian pernah tidak ini melakukan yang namanya penghinaan, kemudian cacian, kemudian bullying. Jadi pernah coba sampaikan, dia jadi menyampaikan. Rupanya anak-anak ini Bu terbiasa dengan misal si korban dia tidak terbiasa dengan kata-kata yang menurutnya itu kasar, toksik. Nah ternyata si anak ini alasan kenapa sih kamu ngomong kayak begitu? Bu saya pernah ngatain orang nyeletuk, jadi saya tutup apa ya bahasanya kemarin itu. Pokoknya tidak ada rem, pokoknya ngomong tanpa dia berpikir oh kira-kira itu merusak si anak atau tidak. Nah ternyata anak itu yang ngejawab kejadiannya sama yang dirasain si korban. Misal si korban ini ternyata dikatain apa ya bisu kalau kemarin itu ya bisu gitu kan Bu. Nah ternyata itu dia itu bukan pelaku, tapi biasanya dia ngomong kayak begitu memang cuma spontanitas yang sudah terbiasa dia lakukan tanpa memikirkan oh ini bakalan menyakitkan orang lain. Nah kalau dia kan kalau di lingkungan sekolah di lingkungan keluarganya nggak mungkin keluarganya bilang oh kamu bisu ini dan sebagainya, pasti dia kata-katanya yang positif. Nah ternyata anak-anak ibu kalau saya amati 4 dari 2 yang cewek sama 2 yang cowok itu mayoritasnya dia itu memberikan pengaruh buruk bukan dengan fisik tapi dengan omongan yang dianggapnya ini mah sudah biasa, kamu aja yang terlalu baper dan sebagainya kayak gitu. Nah akhirnya Bu kondisinya yaitu tadi dia tidak bisa anaknya itu pelakunya tidak bisa mengidentifikasi oh ternyata ini yang salah karena saya sudah terbiasa dengan lingkungan saya seperti ini. Orang tua aja yang harus memahami saya karena terlalu baper lah, terlalu sensitif banget lah. Padahal kenyataannya kan Bu, si anak ini kan dari sekolah yang sebelumnya memang katanya itu pelaku, maksudnya kena bullying juga. Nah saya tuh khawatirnya, jadi kebetulan Bu efek dari bullying itu dia tidak hadir. Nah itu berarti kan efeknya oh ya sudah dia memvalidasinya perasaannya lebih baik saya tidak hadir. Khawatirnya dia akan menjadi trigger entah itu di kehidupannya ke depan dan sebagainya. Itu kondisi untuk bagaimana untuk seperti anak-anak yang memang yang tadi kategorinya memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Berarti pendekatannya anak yang melakukan ini harus paham dulu kalau yang dia lakukan itu nggak benar, ya kan Bu? Tapi kalau saya pikir-pikir dari anak yang saya perhatikan ini, mayoritas mereka tuh lingkungannya memang sudah terbiasa dengan hal-hal gitu kan Bu. Kalau misalnya anak-anak yang tersensitif baper itu cuma berapa dari seluruh sekolah. Tapi rata-rata mayoritas itu memang sudah biasa kayak gitu, ngomong kayak begitu. Jadi mereka tidak akan menganggap dirinya mereka salah
karena kan namanya luka batin kan nggak terlihat kan Bu. Jadi kalau luka yang sakit itu wah kita ekspresinya wah kesiannya sampai berdarah-darah. Nah sedangkan kalau luka batin kan nggak kelihatan kalau wajah yang terlalu baper dan sebagainya. Caranya masih tetap sama sih Bu. Pendekatannya kan lewat dua pihak. Kalau si anak ini merasa dia ngelakuin hal yang benar gitu, kayak enggak aku itu biasa aja, emang udah biasa kan ngelakuin itu sehari-hari ke teman-teman yang lain. Kira-kira anaknya pernah nggak ada di posisi dia yang menerima perlakuan serupa gitu? Karena anaknya Bu baru kan di MPLS itu, setelah saya nyampe di situ saya nggak melakukan apa-apa lagi. Jadi nggak nanya gimana perasaan kamu dan sebagainya. Jadi tidak tahu. Tapi kalau untuk yang anak yang 4 kelompok, dia kayaknya sudah tahu nih, oh iya ternyata kalau saya ngomong ini, saya harus cari solusi yang ini untuk menjaga. Karena saya tekankan orang yang kekurangan fisik dibandingkan kalian yang memiliki kelebihan fisik itu jauh sensitif dibandingkan kalian. Jadi kalian harus memang memahami. Cuma berdasarkan pengalaman ada juga kata-kata halus Bu, halus banget, lembut banget, manis banget. Tapi ternyata itu yang tadi mendoktrin di kepalanya, di mindsetnya, sehingga ya itu nanti akan jadi trigger sampai di ke depannya. Berarti permasalahannya ada di penerimanya, anak yang menerima perlakuan. Bisa jadi sih, iya juga sih Bu. Ini Bu, saya nyatuk sedikit nih, saya yang melakukan seseorang. Ini kan anak baru, siswa baru. Jadi terima kasih. Ini kan masalah siswa baru, kita belum tahu semua. Sebetulnya kita harus tahu juga karakter masyarakat di sini, anak-anak sini. Kalau saya tahu karakter mereka dari anak sini, gaya bahasa mereka, ngomongnya, karena kita sudah lama di sini mereka. Tapi saya bedakan dengan yang di kota jauh beda. Nah, sebetulnya memang kalau kita cari apa istilahnya ya, caranya kita kan belum tahu karena awal masuk kan ini kita, anak-anak kan belum ngerti. Tapi memang saya sudah sampaikan kemarin juga, cuma ada spesifik ini anak ini, saya cuma perbedaan. Jangan sekali-sekali semua manusia berbeda menurut kelas-kelasnya, karena juga belum paham mereka, mungkin bahasa mereka ini kalau di sini bahasa halus nggak ngerti Bu. Anak-anak sini maunya bahasa yang kasar. Lupa ini ya. Makanya saya bilang tadi saya nyampaikan, apakah saya boleh nyampaikan ketika ke anak-anak ada anak yang titik secara umum kan gitu kan. Tapi kan kita berpikir juga, kalau saya sampaikan di depan anaknya yang begitu kan terlalu risih atau apa, nanti menyinggung atau apa kan, memang secara halus memang. Tapi kan memang itulah karakter mereka yang anak sini. Kita ini kalau di anak sini ini kalau bahasa halus nggak ngerti ya Bu. Mintanya bahasa yang agak apa istilahnya ya, keras atau baru mereka ngerti. Ya. Kalau saya kenapa? Karena inputnya dari sana itu berbeda. Kalau di kota jelas disiplin dan seterusnya, mereka akan mengerti walaupun dengan ucapan seperti itu, bahasa seperti itu mereka mengerti. Nah, kalau saya sih memang anak ini tidak mengerti, yang dia belum paham betul, karena saya spesifikasinya enggak. Anak ini ada ini, anak ini enggak. Karena kalau sebetulnya kalau awal saya sudah ngomong ada anak ini yang ini, ya di sini mungkin bisa terhindari begitu. Tapi lama-kelamaan ya tadi dibilang memang setelah tidak masuk karena dia nggak masuk, baru saya berani terus terang ngambil, saya kumpulkan semua gitu jadinya. Saya bahasanya kalau mereka nggak ngerti bahasa halus, saya agak keras sedikit. Gitu. Nah itu memang ya kita proses belajar namanya kita nggak ngerti, anak-anak juga belum ngerti.
memang bahasa-bahasa itu memang kita harus sampaikan sebetulnya ke anak-anak, tetapi ya itulah caranya kita yang belum tahu, karena ini awal jelas pasti ada, saya bilang pasti ada konflik ini saya bilang. Karena ada kebutuhan khusus yang pertama kali kita terima kan gitu kan, kita nggak punya keahlian dalam akses atau keahlian dalam bidang itu. Ya gimana ya istilahnya ya, kalau saya sih maklumnya anak-anak karena belum mengerti, tetapi kalau sudah dipahami, tapi begitu kalau saya lihat sih anaknya, kalau saya perhatikan, karena saya memperhatikan terus karena ini ada perhatian saya kemarin, jadi ada mereka senang-senang aja bergaul begitu, berkumpul dengan temannya, bercanda bersama. Biasanya anak masuk, kenapa ini versi tantenya, saya nggak ngomong, tapi ada versi laporan anak-anak, enggak karena capek aja. Nah ini yang perlu kita telusuri yang mana yang benar gitu kan. Tapi ya itulah saya seharusnya memang kalau kita pertama ya kita harus belajar dulu betul-betul. Itu aja. Terima kasih. Nanti kemudian tadi. Jadi kalau dari yang lo bilang kan udah ada pendekatan nih ke anak-anak secara keseluruhan. Berarti penerimaannya dari anak yang menerima perlakuan yang masih perlu pendampingan. Nah, pendampingannya bisa dengan pendekatan pribadi gitu Bu, ke anak yang menerima perlakuan. Nanti dalam setting yang lain bisa ditinjau lagi, misalnya kalau mereka dikumpulkan perilakunya berubah enggak. Nanti pendekatannya akan seperti apa bisa direncanakan ke depan gitu. Terus ya pertanyaan yang kedua, kalau misalnya bagaimana menyampaikan sesuatu biar mereka memproyeksikannya nggak negatif. Karena kan mereka misalnya tadi kayak tunanetra kan nggak melihat, jadi mereka memproyeksikan apa yang mereka dengar. Sebenarnya saya ada pengalaman, saya ngajar di SLB sebelum kelas yang sekarang itu kelas tunanetra. Jadi anak murid saya itu, salah satu anak murid saya itu cerita, kebetulan dia tunanetra dari lahir. Bu Sarah, tadi malam saya mimpi lihat tuyul. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, dia nggak pernah lihat tuyul, tapi dia bisa cerita, Bu Sarah saya tadi malam mimpi lihat tuyul. Berarti kan memang mereka bahkan yang terlahir tunanetra dari lahir bisa memproyeksikan sesuatu yang mereka dengar. Karena biasanya kalau anak-anak tunanetra itu kalau bertanya detail, kayak misalnya tuyul itu gimana sih? Pakai baju warna apa? Pakai baju, ini mereka harus lihat warna. Pakai bajunya yang gimana? Enggak, mereka nggak pakai baju, cuma pakai sepak. Oh, pakai sepak aja, jadi perutnya kelihatan. Terus kepalanya sebesar apa? Dia setinggi apa? Jadi mereka memproyeksikan itu, mengukurnya dengan dirinya gitu. Jadi meskipun mereka tunanetra, mereka punya bayangan visual yang mereka tahu gitu. Jadi misalnya kalau misalnya gimana sih caranya kita ngomong tapi tidak menyakiti anaknya gitu, misalnya tidak berdampak ke anaknya, itu tuh belum bisa diukur, tergantung anaknya dia bagaimana di rumah. Ada anak-anak yang kalau kita meskipun tunanetra, kita ngomong bahasa santai aja sehari-hari, dia bisa diterima karena itu emang bahasa pergaulannya sehari-hari. Ada anak yang kalau kita bicara ke dia harus pakai kasih sayang gitu. Nah, ya, tapi bagaimana anak yang menerima dan proyeksikannya itu, kita lihat lagi anaknya ini latar belakangnya seperti apa, bagaimana dia di rumah, kondisi mentalnya seperti apa, itu yang menyesuaikan gitu. Karena di kelas saya tunanetra tuh ada satu yang low vision, dia lebih sarkas dari yang lain. Kalau ngomong asal aja gitu, ngomong asal aja, cerita semau-maunya. Dan misalnya ada orang yang melakukan dia, menurut kita kayak kamu gak apa tadi digituin, enggak, dia santai aja. Berarti kan penerimaan anak itu bisa beda-beda. Jadi bagaimana caranya memproyeksi biar mereka nggak tersinggung itu masih belum bisa diukur karena setiap anak itu beda-beda. Tapi tunanetra itu bisa memproyeksikan apa yang mereka dengar, iya benar bisa. Tapi cara kita lagi yang meluruskan yang mereka dengar dan mereka persepsikan itu benar atau salah. Tapi kalau kurang jelas, kita lagi. Kita lanjut. 5 menit lagi ya Bu ya, kita break nanti 9.45 sampai jam 10 ya. Selanjutnya ada prinsip pendidikan inklusif. Yang tadi itu
Yang pertama ada kehadiran. Jadi semua peserta didik dapat hadir bersama pada setiap aktivitas di sekolah. Jadi pada prinsip kehadiran itu peserta didik diterima gitu, bisa terlibat dalam aktivitas belajar di sekolah dengan mengakomodir apa kebutuhannya. Kalau misalnya tadi di sini tapi nggak ada yang daksa, ya misalnya ada yang daksa, biar dia bisa hadir terlibat di aktivitas sekolah itu bisa dilakukan dengan mengakomodir aksesibilitasnya. Misalnya ada jalan yang ini tembok terus ada pegangan untuk berjalan, atau kamar mandi yang akses untuk mereka masuk bersama kursi rodanya gitu. Tapi karena di sini nggak ada semua peserta didik dapat hadir bersama, itu maksudnya dia bisa terlibat, bisa diterima dengan diakomodir apa kebutuhannya. Didukung, prinsip yang kedua itu dia didukung. Jadi kita sebagai pendidik dan warga masyarakat yang ada di dalam sekolah itu paham gitu, mau ngerti anak ini sebenarnya kenapa dan gimana sih cara nerimanya. Kalau di inklusi itu poin utamanya itu kita mau nerima dan mau belajar. Tapi gimana cara melakukannya itu beda-beda gitu, tergantung. Terus yang ketiga ada partisipasi. Semua peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan di sekolah dengan cara melakukan penyesuaian. Kayak tadi penyesuaian yang saya bilang, penyesuaiannya bisa melalui sarana prasarana, melalui akomodasi pendidikan. Yang selanjutnya ada capaian. Nah, misalnya peserta didik dapat berprestasi sesuai dengan kemampuannya. Gimana capaian itu disesuaikan nanti ada di depan materi. Satu lagi boleh? Boleh, silakan. Manajemen kelas inklusi. Jadi untuk mengatur kelas inklusi itu ada dua faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada faktor mobilitas. Jadi berkaitan dengan mobilitas ini, anak-anak di dalam kelas itu dapat berpartisipasi dengan aman tanpa terkecuali. Aksesibilitas sarana dan prasarananya itu memberi kemudahan untuk mereka bergerak. Terus faktor yang kedua itu internal dari teman sekelasnya. Jadi faktor internal itu bagaimana cara teman-temannya mengakomodir dia untuk terlibat di kelas, diterima, dibantu, didukung. Ini misalnya contohnya nih. Contohnya Kok belum dipasang ini ya, koneknya, koneksitasnya. Nah, misalnya nih, di sini dalam gambar ini tuh ada 3 jenis disabilitas. Ada disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, sama disabilitas fisik. Kalau diperhatikan nih kan dalam kelas, kenapa disabilitas fisik ditaruhnya dekat pintu? Bener banget, biar gampang keluar, biar mudah kan mereka gitu kan inklusi. Sederhana itu sebenarnya inklusi. Terus kenapa tunarungu yang tuli itu ditaruh di depan? Iya. Ya benar. Biar kenapa kok yang tuli itu ditaruh di depan? Bukan biar bisa mendengar karena Ya tersinggung lagi dong ya. Meskipun kita teriak-teriak ada tunarungu tuli bisa mendengar tuh ada sisa pendengarannya. Tapi mereka ditaruh di depan bukan untuk bisa mendengar, tapi biar bisa membaca oral, gerak mulut itu namanya oral, ya. Bisa membaca oral atau lebih jelas melihat gitu. Kalau kenapa tunanetra ditaruh di depan? Dia mau lihat apa? Dia kan nggak lihat. Terus kenapa dia di depan? Oh iya betul. Ya kan? Tapi nggak semua tunanetra itu total blind. Nggak semua tunanetra itu nggak melihat sama sekali. Ada tunanetra yang masih melihat bayangan. Dan kenapa dia ditaruh di depan? Ya ini kan caranya biar bisa lihat papan tulis apa yang mau dia lihat. Karena ada tunanetra itu yang namanya low vision. Jadi dia masih punya sisa penglihatan. Dia ditaruh di depan untuk bisa melihat itu. Atau ada bahkan yang nggak low vision, yang masih melihat cahaya, dia bisa merangsang respon cahaya itu. Dan lebih memudahkan kalau tunanetra itu ada di depan. Bayangin aja kalau tunanetra itu duduknya di belakang, terus dia mau ke kamar mandi, keluarnya susah banget. Gimana? Susah banget keluarnya itu. Kayak
dia dari belakang harus maju ke depan, tapi kalau dia di depan lebih efektif gitu dia untuk mobilitas. Makanya kenapa kok disabilitas itu ditaruh di depan? Kenapa kok sampai inklusi itu memikirkan tentang setting kelas? Karena mobilitas anak di dalam kelas itu juga membantu anak-anak itu diterima sama teman-temannya. Kan capek ya teman-temannya, kayak misalnya nih yang hambatan fisik, capek misalnya dia duduknya di belakang, capek lama-lama teman itu bantu dorong terus setiap hari. Jadi tuh meminimalisir teman-temannya ngerasa capek ke dia, ngerasa bosen. Jadi disabilitas itu bisa mandiri gitu. Jadi dan teman-temannya bisa ngerasa bahwa oh meskipun mereka punya hambatan, mereka tuh nggak menyusahin kita kok. Mereka tuh mandiri kok. Kenapa? Makanya disabilitas itu bisa ditaruh di depan. Selain karena untuk melatih kemandirian mereka, itu juga untuk meminimalisir teman-teman di dalam kelas merasa mereka itu beban, bikin capek. Tuh, sebenarnya kan kalau setting kelas gini tanpa ada mereka ini, bapak dan ibu pasti kepikiran gitu kayak oh kalau anak punya hambatan pendengaran misalnya, saya taruh di depan deh biar lebih gampang lihat saya kalau menjelaskan. Jadi sebenarnya inklusi itu tidak seserumit itu bapak dan ibu. Oke, yes. Kita istirahat dulu ya. Kita lanjut setelahnya ya bapak dan ibu. Oke, Bapak Ibu, sedikit sehubungan dengan pendidikan inklusi tadi. Pada intinya adalah perlakuan yang sama, perlakuan setara kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Dan sebenarnya kita sudah melaksanakan hal itu, cuma kurang terdokumentasi. Untuk melanjutkan itu, mari kita break dulu. Nanti untuk hal-hal yang mau ingin disampaikan Bapak Ibu lebih lanjut setelah kita break. Oke, 15 menit kita akan break. Jam 10 kita kembali lagi. Dipersilakan Bapak Ibu. Wes, Teh.